Bisa? Sudah? Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, kalau Mas. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Ayo, tante undang semua bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Ayo, semua bangkit berdiri, nyanyi sungguh-sungguh ya. Oke, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ayo semua menyanyi. Bapa, ku berterima. Ayo lihat sini semua menyanyi. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, semua angkat tangan kanan. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ayo semua lipat tangannya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, ikuti tante berdoa. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Urapi mulut kami, tangan kami untuk memuji Engkau. Pekerjaan iblis, kalau main-main, tidak dengar-dengaran, kami usir dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo, tetap berdiri kita nyanyikan pujian Jadilah Anak yang Baik. Ayo, semua jadi anak yang baik. Apa-apanya semua disimpan dulu. Yang masih pegang-pegang sesuatu simpan semua dulu, biar bisa tepuk tangan memuji Tuhan. Ayo, kita nyanyi Jadilah Anak yang Baik. Ayo semua tepuk tangannya. Muka yang suka cemberut, salah satu tanda tidak taat. Mata yang suka melotot, itu suka marah-marah. Ayo anak sekolah minggu, jadi anak-anak yang baik. Jadilah anak-anak yang baik. Pergunakan panca indera untuk memuji Tuhan. Ayo jangan suka marah-marah. Sombong, nakal, juga iri. Buanglah segala dosamu. Jangan ambil kembali. Tuhan Yesus cinta kita semua yang taat pada firman-Nya. Firman Tuhan menyucikan hidupku. Ayo dari awal. Muka yang suka cemberut, salah satu
itu tanda tidak taat. Mata yang suka melotot, mata yang suka melotot itu suka marah-marah. Ayo anak sekolah minggu, ayo anak sekolah minggu, jadilah anak yang baik, jadilah anak-anak yang baik. Pergunakan panca indera untuk memuji Tuhan. Ayo jangan suka marah-marah. Ayo jangan suka marah-marah. Sombong, nakal, juga iri. Buanglah segala dosamu, buanglah segala dosamu. Jangan ambil kembali. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cinta kita semua. Semua yang taat pada firman-Nya. Firman Tuhan menyucikan hidupku. Okay. Nah, tadi lagunya bagaimana? Ayo silakan duduk. Silakan duduk. Tadi lagunya apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh marah-marah. Terus bagaimana? Mukanya tidak boleh cemberut. Terus matanya gimana? Tidak boleh melotot. Orang melotot itu apa? Suka melawan. Tapi harus apa? Dengar-dengaran. Karena Tuhan sayang sama apa? Tuhan sayang sama orang yang taat. Dengar-dengar. Nah, begitu juga kalau lagi sekolah minggu, tidak boleh apa? Tidak boleh ganggu teman. Semua lihat kemana kalau sekolah minggu? Lihat ke samping kah? Lihat ke belakang kah? Atau lihat ke depan kalau sekolah minggu? Tante tanya dulu. Coba lihat sini semua dulu. Anita, Putri, coba lihat sini dulu. Tante tanya dulu semua. Kalau sekolah minggu, anak sekolah minggu lihatnya kemana kalau kita ibadah sekolah minggu? Lihat teman kah? Lihat tante di depan kah? Atau lihat orang ke belakang? Lihat kemana? Ayu. Tidak boleh lihat ke Tidak boleh lihat ke Semua lihat ke Tidak boleh main. Oke. Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Tadi sudah janji toh semua lihat kemana? Sudah janji toh semua lihat kemana? Ke depan. Lihat ke depan. Ayo, kita nyanyi pujian setinggi-tingginya pakai gerakan ya. Ayo lihat ke depan, lihat ke depan. Setinggi-tingginya lihat ke depan. Langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih ada yang main? Belum lihat kemana? Belum lihat ke depan, masih main sama teman. Berarti belum dengar? Belum dengar. Kalau masih ada main-main, tante kasih berdiri tetap. Kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Ayo, sampai semua nyanyi sungguh-sungguh. Ayo, setinggi-tingginya langit. Ayo, kalau masih ada yang main-main. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, silakan duduk. Tanyakan pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Ayo. Yang pertama nanti sabar. Yang pertama nanti tidak boleh bohong. Terus yang kedua tidak boleh nakal. Ayo. Coba tepuk tangannya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi.
Oke, kita ganti. Nanti anak Tuhan tidak boleh nakal. Ayo, ulang lagunya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oke. Anak Tuhan tidak boleh apa? Satu, tidak boleh bohong. Yang kedua, tidak boleh nakal itu gimana? Tidak mau dengar. Tadi tante bilang tidak boleh lihat ke belakang, tidak boleh lihat ke samping, tidak boleh ganggu teman. Masih ada itu, berarti anak tidak dengar. Itu anak yang nakal. Oke. Tapi anak Tuhan tidak boleh nakal. Oke. Tiba saatnya kita akan mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua tante undang semua bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyikan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo. Nyanyi sungguh-sungguh ya. Nyanyi sungguh-sungguh Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua menyanyi. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo kemurahan-Mu, angkat tangan kanan. Semua menyanyi sungguh-sungguh ya. Angkat tangan kanan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Ayo menyanyi sungguh-sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo semua lipat tangan. Ayo anak manis semua lipat tangan, tutup mata, ikutan berdoa. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami bisa mengerti, percaya, dan melakukan firman-Mu. Pekerjaan iblis, roh main-main, tidak dengar-dengaran, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo. Semua duduk ya. Gimana?
Kenapa tante dari tadi suruh? Ayo semua lihat sini semua dulu. Ayo lihat sini anak-anak, coba tante, coba lihat sini semua dulu. Kenapa tante suruh tadi tidak boleh main-main? Karena tante mau sampaikan cerita tentang ada seorang anak yang kalau ibadah tidak sungguh-sungguh, ibadah suka main-main. Nanti kalian tahu apa akibatnya. Nah, tante mau ceritakan. Jadi kalau sekolah minggu bagaimana? Duduk yang bagaimana? Duduk yang manis, duduk yang baik. Duduk yang baik itu bagaimana? Tante tanya dulu. Duduk yang baik itu seperti bagaimana sih? Coba. Kalau begitu semua tangannya dilipat sudah kalau begitu. Supaya tidak korek-korek teman. Ayo, tangannya semua dilipat. Nah, supaya tidak korek-korek teman. Nah, lihat kemana? Sekarang yang lagi bicara di samping atau di depan? Coba tante tanya dulu. Yang lagi cerita temannya di samping atau tante di depan? Berarti lihat ke depan. Nah, tante mau cerita ada 2 orang anak yang beribadah. Satu ibadahnya diterima Tuhan, yang satu lagi ibadahnya tidak diterima karena yang satu tidak sungguh-sungguh dia suka main-main. Nah, coba kita buka di Kitab Kejadian pasal 4. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kitab apa? Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ini siapa yang tahu anaknya Adam dan Hawa? Kain dan Habel. 2 orang anak. Nah, waktu itu kerjanya, jadi waktu Kain dan Habel sudah besar, Kain kerjanya apa, siapa yang tahu? Kain kerjanya, coba kita baca di ayat 3. Kita baca di ayat 3. Ayo, yang belum bisa baca dengar ya tante baca. Ayat 3. Setelah beberapa ayat 2. Habel menjadi apa? Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Kemudian di ayat 3 dikatakan, beberapa waktu lamanya maka apa? Kain mempersembahkan berapa? Sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi tante mau cerita dulu tentang siapa? Yang pertama beribadah siapa? Kain. Kain itu mempersembahkan korban seperti sekarang anak-anak mempersembahkan apa kalau sekarang? Kita mempersembahkan hidup kita lewat apa? Lewat datang beribadah sekolah minggu. Tapi Kain bagaimana tadi? Kain mempersembahkan apa? Semuanya atau sebagian? Nah, sebagian. Kalau anak-anak sekarang bagaimana kalau sebagian? Sebagian ibadah, sebagian menyanyi, sebagian apa? Sebagian main-main, sebagian ribut, sebagian ganggu teman. Itu ibadah seperti Kain. Nah, tetapi Habel dikatakan bagaimana dia? Habel itu beribadah bagaimana? Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya apa? Lemak-lemaknya. Nah, dia persembahkan yang sulung itu yang paling bagaimana? Habel pilih yang paling bagus. Dari apa? Dari kambing domba dia persembahkan kepada Tuhan. Nanti tanya, siapa yang diterima Tuhan? Ibadahnya siapa? Habel. Karena Habel apa bagaimana? Mempersembahkan yang terbaik. Kalau anak sekolah minggu ibadah yang sungguh-sungguh tidak main-main, tidak ganggu teman, tidak ribut. Tetapi Kain mempersembahkan sebagian. Kemudian bagaimana? Tuhan terima atau tidak? Ayat 5 coba kita baca di ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Akhirnya dia bagaimana? Bagaimana? Mukanya apa? Mukanya cemberut, mukanya muram. Nah, orang yang suka main-main ibadah pasti mukanya bagaimana? Pasti mukanya cemberut. Tadi di lagunya tuh, itu orang yang tidak taat. Tetapi Habel korbannya diterima oleh Tuhan. Nah, dikatakan tadi Kain
persembahannya, ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan sehingga mukanya apa? Mukanya cemberut, kemudian dia apa tadi? Mukanya muram, dia marah, sampai dia apa? Malah dia marah sama siapa? Dia marah sama Tuhan, dia marah sama siapa? Sama Habil. Padahal Habil bikin salah sama dia tidak? Tidak ada. Jadi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh ibadah itu pasti suka marah-marah. Akhirnya sampai dia pukul adiknya, sampai dia membunuh. Karena orang kalau di ibadah, dia dengar firman Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan kita harus mengasihi, dia tidak dengar, akhirnya dia pulang ke rumah, dia bikin apa malah? Karena dia tidak dengar firman Tuhan, dia pulang ke rumah, dia malah pukul adik. Padahal firman Tuhan bilang kita harus saling mengasihi. Akhirnya apa? Kain menjadi apa? Dia menjadi pembunuh. Akhirnya Tuhan sayang tidak sama Kain? Tuhan usir Kain, akhirnya Kain menjadi orang yang terkutuk, tidak diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan? Berarti harus beribadah seperti siapa? Seperti Habil. Harus saat apa? Saat berdoa sungguh-sungguh. Saat memuji Tuhan sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, supaya Tuhan sayang kepada kita. Ada lagi satu orang juga yang sungguh-sungguh beribadah. Coba kita buka di Kisah Rasul pasal 10 ayat 4. Kisah Rasul pasal 10 ayat 4. Ada seorang yang sungguh-sungguh sekali beribadah seperti siapa tadi? Seperti Habil. Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 kita baca di ayat 4. Nah, dikatakan ini namanya Kornelius. Siapa namanya? Kornelius. Kornelius ini dia rajin beribadah, rajin berdoa. Akhirnya suatu saat ada malaikat datang. Malaikat bilang apa ke dia? Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Apa? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan, ke Allah, dan Allah mengingat engkau." Jadi kalau kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan ingat kita. Tuhan ingat kita. Tetapi kalau tidak sungguh-sungguh, nanti apa? Diusir, tidak diberkati oleh Tuhan seperti Kain. Nah, tahu enggak hari Kamis kemarin kita ibadah apa? Tante tanya dulu. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tante dulu pernah sampaikan ibadah kenaikan lalu. Tuhan Yesus ke sorga itu bikin apa? Siapa yang tahu? Pintar. Tuhan Yesus naik ke sorga, sediakan tempat buat siapa? Buat kita. Tapi buat siapa? Buat anak-anak yang nakal atau yang dengar-dengaran? Buat anak yang dengar-dengaran. Jadi mulai sekarang harus dengar-dengaran supaya diingat oleh Tuhan. Karena Tuhan sekarang di sorga sedang siapkan tempat untuk anak yang dengar-dengaran. Nanti setelah sudah siap semua tempatnya, Tuhan kembali menjemput kita. Coba kita baca ayatnya di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Nah, dikatakan Tuhan Yesus naik ke sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu. Sebab itu apa? Aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Jadi kalau kita diingat Tuhan, nanti Tuhan datang kembali, kita dijemput. Tapi kalau orang nakal tidak dijemput Tuhan, tapi ditaruh di mana? Orang nakal tidak dengar-dengaran, tidak sungguh-sungguh ibadah, dibuang di mana? Dibuang di neraka. Tetapi orang yang sungguh-sungguh ibadah tadi seperti siapa? Seperti siapa yang sungguh-sungguh ibadah? Seperti Habil, satu lagi. Seperti Kornelius, dia diingat oleh Tuhan. Nanti Tuhan datang kembali, dia dijemput, dibawa masuk kemana? Dibawa masuk ke Mau masuk di surga? Mau. Berarti mulai sekarang bagaimana anak-anak? Sungguh-sungguh beribadah, tidak boleh main tidak boleh nakal. Nah, sekarang jadi nanti tugas yang kecil nanti gambar apa coba? Nanti gambar hati yang sungguh-sungguh, gambar hati ya.
Terus yang besar nanti tuliskan ayatnya Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Ditulis dan dihafalkan. Ayo, sekian firman Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Ayo anak-anak semua bangkit berdiri. Ayo yang dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran supaya kita apa? Kita diingat oleh Tuhan, nanti kita dijemput kembali masuk di mana? Masuk di surga. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa buat firman Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik, yang selalu sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, sehingga saat Engkau datang kembali, Tuhan mengingat kami untuk dibawa masuk ke dalam sorga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo duduk kembali, siapkan persembahan, kita nyanyikan pujian tadi. Kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Ayo semua tepuk tangan ya. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, ayo. Sekian ibadah kita, ayo. Tante undang semua bangkit berdiri. Ayo kita mau tutup ibadah kita, ayo. Ayo. Lipat tangan, tutup mata, kita mau pulang. Ayo, kita mau tutup ibadah kita. Ayo. Lipat tangan, tutup mata. Ayo. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami, jaga dan lindungi kami. Kami mengucap syukur buat berkat yang sudah tersedia, Engkau sucikan dengan kuasa firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo, sekian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Ayo duduk semua yang manis. Ayo duduk.